apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah orang yang sama. Jujur ya, selama saya dari lahir Katolik sampai detik sekarang, dan saya ada keinginan, kemarin sudah ada saya pembicaraan ya, saya pikir itu orang yang sama, pribadi yang sama. Saya pikir. Ya. Menurut saya gini, kalau dibilang pribadi yang sama, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri atau karakteristik daripada dua nama itu. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud itu namanya Yosua atau Yesua. Namanya transliterasi atau paralelisasi, contoh lah misalnya. Katanya nih ya, orang Sunda nggak bisa ngomong F katanya. Kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah katanya. Lidah orang, lidah bangsa kan beda-beda. Yes. Ya. Jadi kalau orang Yunani mengatakan atau mengucapkan dengan sebutan Yosua atau Yesua, di Aramaik itu bisa disebut dengan Iso. Oke. Bahasa Aramaik. Orang Aramaik. Ada Suryani Timur, ada Suryani Barat ya? Betul ya? Kalau yang Suryani Barat, kalau nggak salah Yesu ya? Yesu. Nah, betul kan? Ada Aramaik, ya kan? Ada utara, ada timur. Terus Arab mengucapkan atau melafazkannya Iso itu dengan Isa. Orang Yunani di belakang namanya mereka kebanyakan pakai us gitu. Ya kan? Engkus gitu sih. Paulus gitu. Terus kemudian dari Isos, bahasa Yunani sama bahasa Latin ini kan sebenarnya juga serupa gitu lah ya. Dari Isos, nanti tulisan Latinnya juga begitu, dibacanya Isos. Baru kira-kira tahun 1524, seorang ahli tata bahasa Itali itu menemukan huruf J. Ya. Baru dari Isos, dari huruf Latin menjadi Jesus. Diketemukan huruf J-nya baru di abad ke-16, 1524. Kira-kira 100 tahun lebih, Bible pertama itu yang baru mencantumkan nama Jesus itu baru di tahun kira-kira 1750-an. Nah, selain itu, kita juga melihat dari ciri-cirinya. Yang disebut dengan Yesus atau Isa punya ibu yang namanya siapa? Kalau di Katolik namanya Maria dan Yusuf. Maria. Koreksi saya ibunya, kalau saya salah. Ibunya, Maria dan Yusuf ya. Bahasa Arabnya Maryam. Ada nggak Bible yang pakai kata Maryam? Ada. Nggak tahu saya. Ada. Mau lihat? Ya, nggak usah. Terus ada lagi misalnya John di Inggris. Di sini apa? Yohanes. Gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Ibunya sama, Maria atau Maryam. Terus kemudian di Bible juga, di Quran juga diceritakan Yesus atau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul? Iya. Betul. Ciri-cirinya sama kan? Lahir tanpa ayah kandung. Betul? Iya, betul. Kalau Yusuf kan bukan ayah kandung. Di Bible juga begitu ceritanya. Jadi ciri-cirinya sama. Terus kemudian Yesus dan Isa itu ciri-cirinya satu lagi. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Sama kan? Sama. Nah, jadi udah banyak tuh ciri-ciri yang sama tuh. Jadi hanya karena di dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Perspektif yang berbeda. Tapi pribadinya sama. Sudah pasti Isa Al-Masih di tempat Anda bukan Yesus Kristus. Ya, 3 hal utama sajalah. Yang pertama, kalau Isa Al-Masih itu lahirnya di palungan, ya, di tempat kandang binatang, lalu ditaruh di palungan di bungkus kain lampin. Sedangkan di kitab Anda kan katanya di bawah pohon kurma. Lalu Anda beralasan, siapa tahu Pak, kandang kambingnya itu memang ada pohon kurma di situ. Lalu biasakan kandang dibuat dekat-dekat pohon, yaitu beralasan saja ya. Jadi Isa Al-Masih yang asli yang ada di Alkitab bahasa Arab lahir di kandang ya. Kandang lalu ditaruh di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, itu ada di dalam Lukas 2 ayat 7. Orang tua dari Isa Al-Masih adalah Maria. Ya, Maria ini orang Israel ya, sama sekali bukan Miriam saudaranya Musa, sama sekali bukan. Miriam itu berapa ribu tahun ya toh, sebelum Yesus lahir ya, sedangkan Maria ini adalah Maria
Maria dan Yusuf, yaitu orang tuanya, ya. Ya, itu ya. Terus yang ketiga diberi nama Isa Al-Masih, benar, tapi ini lahir dari Roh Kudus, ya. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya hasil hubungan seks, ya, antara laki dan perempuan, ya. Terus tidak berbuat dosa, tidak ada dosa padanya, ya. Yesus lahir oleh Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35. Kemudian dia tidak mewarisi dosa waris, tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dia tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Itu Isa Al-Masih yang asli. Dan dia sekarang, Isa Al-Masih yang asli itu sebagai Allahu Akbar di surga, ya. Allahu Akbar, ya, di dalam Wahyu 21 ayat 7, ya, maupun Wahyu 1 ayat 8. Dia itu Allah yang maha kuasa di surga. Isa Al-Masih itu, ya. Sekarang dia sebagai yang disembah di surga, yang duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2. Jadi beda dengan Isa Al-Masih di tempat Anda. Yang Isa Al-Masih di tempat Anda cuma nabi doang, ya. Lahirnya juga di bawah pohon kurma, orang tuanya namanya Miriam. Jadi beda. Di samping itu tidak bisa bahasa Arab, ya. Isa Al-Masih ini orang Ibrani. Di tempat Anda kan Isa Al-Masih ngomong Arab, ya. Kalau dibilang kitab Anda terjemahan, nggak mau, gitu. Ya kalau memang bukan kitab terjemahan, ya mestinya Isa Al-Masih tidak ngomong Arab. Mana ada Isa Al-Masih ngomong Arab? Orang tuanya, terus Allah berfirman pada Maria pakai bahasa Arab, ya nggak mungkin. Makanya ada Alkitab terjemahan bahasa Arab. Ya, di situ Allah berfirman pada Maria seolah-olah memakai bahasa Arab, seolah-olah Maria ngerti ngomong Arab. Karena Alkitab terjemahan. Lah kalau kitab Anda, Allah ngomong sama, makanya bukan Maria, dia tulis Miriam. Ya. Terus Allah bisa ngomong bahasa Arab gitu ke Isa Al-Masih. Isa Al-Masih nggak bisa ngomong Arab. Ya, waktu jadi manusia, ya. Berarti terjemahan dong, Pak. Ya, dibilang terjemahan, nggak mau. Katanya asli. Loh, kalau asli Isa Al-Masih nggak ngomong Arab, Pak. Ya. Jadi valid, ya. Jadi pertama, bukti bahwa Isa Al-Masih di tempat saudara-saudaraku umat muslim 100% bukan Yesus. Isa Al-Masih yang asli ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Bukti pertama, Isa Al-Masih lahir di kandang, ya, terus dibungkus kain lamben, ditaruh dalam palungan, manger, ya, manger, ya. Itu Lukas 2 ayat 7, ya. Orang tuanya namanya Yusuf dan Maria. Ini orang Israel, bukan Miriam, saudaranya Musa yang 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Bukan itu, ya. Bukti yang ketiga, lahir dari Roh Kudus, tidak berdosa, tidak ada dosa padanya. Terus tidak bisa bahasa Arab, ya. Ingat, ya, Yesus, Isa Al-Masih tidak bisa bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab ditulis pakai bahasa Arab seolah-olah Yesus bisa ngomong bahasa Arab, karena Alkitab bahasa Arab adalah Alkitab terjemahan. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah
ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani, anak keturunan. Adam dari Adam plus istrinya, Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari bapaknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung, ujung-ujungnya kembali kepada Adam.